hari yang lalu, tepatnya tanggal 12 Januari 2022, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia menggelar Appli Award dengan mengusung tema Tomorrow is Now. Acara ini dihadiri oleh pelaku industri multilevel marketing, pemangku kepentingan, bahkan Ketua MPR RI, Menteri Investasi, dan Menteri Perdagangan. Dan tentunya acara ini berjalan lancar dan meriah. Namun, yang menarik perhatian dan mendorong kami untuk membuat video ini adalah pernyataan dari Sekjen Appli, yaitu Ibu Ina Rahman, yang mengusulkan untuk dibuatnya peraturan khusus yang mendukung kegiatan MLM di platform digital. Pertanyaannya, apakah industri MLM dan digital bisa berdampingan tanpa menghilangkan jati diri dari konsep MLM itu sendiri? Mari kita bahas, dan selamat datang di Opini TSI. MLM atau multi level marketing atau biasa juga dikenal dengan direct selling merupakan salah satu strategi pemasaran yang punya sejarah panjang, dimulai dari tahun 1886 oleh Dave McConnell. Strategi ini mengandalkan sistem pemasaran atau distribusi berupa jaringan kerja yang terdiri dari individu-individu yang kegiatannya melakukan penjualan, perekrutan, dan pelatihan anggota baru dari rumah ke rumah atau mulut ke mulut. Dengan kata lain, promosi atau pemasaran tersebut dilakukan sepenuhnya oleh individu yang menjadi member, dan perusahaan memberikan bonus yang cukup besar bagi setiap individu yang mampu melakukan banyak perekrutan dan membentuk jaringan. Konsekuensinya, produk yang dijalankan dengan sistem MLM ini, iklan dan promosinya tidak akan Anda lihat di media-media besar seperti televisi, billboard, radio, atau media cetak. Dan barangnya tidak akan ditemukan secara bebas di retail mainstream, seperti supermarket, minimarket, toko grosir, bahkan warung-warung kecil. Kenapa? Karena segala biaya untuk melakukan promosi dan distribusi tersebut diberikan sepenuhnya kepada individu-individu dalam jaringan kerja tadi, yang sering disebut dengan member atau mitra. Dari sinilah muncullah sebuah konsep eksklusivitas yang disematkan pada bisnis MLM. Apa yang dimaksud dengan eksklusivitas ini? Setidaknya kami menemukan 3 hal yang menjadikan industri MLM ini bersifat eksklusif. Yang pertama, produknya tidak terlihat secara bebas dan hanya didapatkan dari orang tertentu yang terdaftar sebagai member. Dan efek samping dari keeksklusifan ini memberikan benefit bagi semua membernya, yaitu harga yang didapatkan akan selalu sama di setiap tempat, bahkan nasional, jika sistem distribusinya sudah besar. Inilah keeksklusifan kedua, di mana berbeda dengan produk konvensional lainnya, misalnya minuman. Harga di warung biasa bisa berbeda dengan harga di hotel atau bandara, dan lain-lain. Dan yang ketiga, tentunya karena perusahaan tidak mengalokasikan biaya promosi di media mainstream, member yang menjalankan dan mengembangkan jaringan secara eksklusif memperoleh bonus yang lebih besar, dan notabene modalnya cukup terjangkau. Bandingkan saja dengan profit yang didapatkan oleh bisnis konvensional lain, seperti warung misalnya, profitnya pasti lebih kecil dibandingkan dengan bonus MLM. Dan eksklusif lainnya yang sedikit subjektif namun bisa kami tambahkan adalah adanya rasa private atau personal, karena metode pemasarannya dilakukan dari mulut ke mulut dan dari rumah ke rumah. Mungkin dari Anda mau menambahkan sifat eksklusif lain apa yang bisa Anda temukan di industri MLM ini? Silakan diskusi di kolom komentar. Apa itu platform digital? Platform digital merupakan sebuah tempat, wadah, atau sarana yang memfasilitasi bertemunya para pihak untuk saling bertukar informasi, berdagang, atau menawarkan jasa dan layanan. Anda pasti familiar dengan sosial media seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain, atau marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Ya, itu semua adalah platform digital. Ini merupakan inovasi yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi manusia, khususnya dalam konteks jual beli,
Karena model interaksinya yang lebih instan, tanpa ribet harus keluar rumah, dan barang atau jasa atau informasi yang dibutuhkan tiba di rumah. Berbeda dengan sebelumnya di mana masyarakat harus pergi ke pasar konvensional untuk mendapatkan semua kebutuhan tersebut. Dan bagi pebisnis atau penyedia barang dan jasa, inovasi digital ini memberikan angin segar karena bisa mengeskalasi omset dan profit secara masif yang tidak mungkin dilakukan sebelumnya tanpa teknologi digital. Dan tentu saja, hal ini telah dibuktikan oleh banyak perusahaan dan brand yang telah masuk ke dunia digital sebelumnya dan berhasil mendongkrak omset penjualan mereka berkali-kali lipat. Efek dari inovasi ini adalah penawaran Anda, baik barang maupun jasa, akan terlihat secara publik, dan ini mungkin bertolak belakang dengan sifat eksklusivitas dari MLM. Dengan platform digital, ada potensi rasa private dan personal tadi hilang. Karena di digital, semua orang bisa melihat, bisa bermain dengan memainkan strategi masing-masing untuk bisa menarik perhatian market yang bisa jadi marketnya sama dengan Anda. Contohnya dengan memainkan harga di bawah standar misalnya. Di sisi lain, keberadaan digital memberikan peluang bagi pegiat MLM untuk melakukan eskalasi omset bisnis yang bisa dikatakan sulit dilakukan dengan cara klasik seperti dari rumah ke rumah. Dan ini sudah dibuktikan oleh banyak bisnis lain. Bahkan banyak UMKM yang dulunya terkesan seperti bisnis recehan, sekarang tampil stand out dengan menciptakan miliaran omset bahkan lebih. Digital yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi, fitur automation yang membuat semua hal menjadi otomatis, serta transparansi untuk transaksi, untuk membuat semua pelakunya merasa aman. Memang akan selalu ada kelebihan dan kekurangan dari sebuah inovasi. Namun kita lihat saja, apakah peraturan ini dibuat bisa mengawinkan dengan sempurna antara digital dan MLM. Sekarang, apa yang harus dilakukan bagi pegiat MLM dengan adanya wacana ini? Jujur kami belum tahu secara tepat apa yang bisa dilakukan karena ini baru wacana dari Sekjen Alpli. Kita belum tahu apakah ini bisa direalisasikan dengan tetap menjaga eksklusivitas dari MLM, dan kalaupun bisa, kita belum tahu kapan hal ini akan terjadi dan seperti apa mekanismenya yang akan dibuat. Namun beberapa dari Anda mungkin sepakat bahwa hal ini akan menjadi keniscayaan karena era digital sekarang sudah semakin pesat. Terlihat dari perkembangan saat ini seperti NFT, Web 3.0 yang berbasis blockchain, dan Metaverse, yang mana ini merupakan level lanjutan dari era digital. Maka rasanya cukup bijak jika kita mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Tapi sebelum menjabarkan apa saja yang perlu dipersiapkan, mungkin beberapa di antara Anda ada yang masih ragu dan terbesit pertanyaan, faktor apa yang membuat inovasi digital bisa meningkatkan omset? Jawabannya adalah karena digital mampu menjangkau lebih banyak orang secara eksponensial dengan lebih mudah selama tahu strateginya, di mana penggunanya yang memang sudah banyak dan kondisi ini tentunya sangat disukai oleh pemilik bisnis. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah era digital ini bisa dihindari dan tetap menjalankan bisnis secara konvensional? Jawabannya bisa kami katakan tergantung perilaku dari masyarakat itu sendiri. Jika masyarakatnya sepakat untuk menolak kemudahan yang diberikan dari inovasi digital ini dan lebih memilih bertransaksi secara konvensional, maka digital sangat bisa Anda hindari. Namun yang terjadi saat ini, semua bisnis dan industri bergerak ke arah sana karena mereka sepakat bahwa dunia sudah terbiasa dengan dunia digital dan mulai perlahan mengurangi porsi konvensional mereka. Bahkan ada yang tidak menggunakan sama sekali metode konvensional dan 100% digital. Tukang gado-gado di dekat rumah saya adalah salah satu contoh kecil. Mereka tidak menerima pembeli yang datang langsung ke tempat, hanya melayani konsumen yang memesan lewat aplikasi. Jawaban kedua yang lebih spesifik adalah tergantung dari market Anda. Apakah market Anda lebih senang berinteraksi dan bertransaksi melalui digital atau lebih senang dengan cara konvensional? Atau Anda juga bisa melihat beberapa market yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh digital. Maka peluang Anda untuk tetap bergantung pada cara konvensional bisa kami katakan tidak 0%. Bahkan bisa menjadi lahan basah bagi Anda. Sekarang mari kita lanjutkan ke pertanyaan utama, yaitu apa yang perlu disiapkan. Yang pertama tentunya adalah mental dan skill. Kami rasa cukup bijak untuk menyebutkan ini pada posisi pertama, karena segala hal di dunia ini, mental dan skill dibutuhkan ketika memulai sesuatu yang baru.
Anda perlu mulai dengan membiasakan diri dengan platform dan teknologi digital yang ada saat ini, dan mulai sedikit demi sedikit mengaplikasikannya dalam kegiatan MLM Anda. Untuk skill, kita bisa mulai dari satu clue yang diucapkan oleh Sekjen Appli, yaitu sehingga dapat mengubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model-model interaksi dan transaksi yang modern antara perusahaan MLM dengan para mitra usahanya secara virtual, tanpa menghilangkan ciri eksklusivitasnya. Artinya, kemungkinan elemen marketplace akan berperan di sini. Entah bekerjasama dengan yang sudah ada, atau membuat platform marketplace khusus untuk MLM. Rasanya untuk hal ini bukanlah hal yang sulit untuk dibiasakan. Namun yang perlu Anda ketahui dengan adanya marketplace, bukan serta-merta pengunjung atau dalam bahasa digital disebut traffic akan datang dengan mudah. Dibutuhkan satu skill untuk bisa menarik mereka ke sana, dan strateginya tentu akan berbeda dengan cara konvensional karena di sana Anda tidak bertemu langsung dengan orangnya. Mungkin Anda dengan mudah akan menjawab, sudah saja ajak prospek yang ditemui untuk bertransaksi di sana. Jika Anda terjebak dengan konsep pemikiran tersebut, maka Anda akan kalah dalam persaingan. Karena setelah kami survei beberapa perusahaan, tidak ada yang menggunakan strategi seperti itu karena kurang efektif. Anda perlu memahami bahwa perilaku warga digital berbeda dengan konvensional yang bisa bertemu secara langsung. Orang tidak akan bisa langsung percaya walaupun mereka terbiasa dengan digital. Mereka mempunyai pertimbangan dan penilaian untuk memutuskan membeli di salah satu tempat yang ada di digital. Dan untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kemampuan menarik traffic dengan membuat konten-konten menarik di platform digital seperti Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, dan lain-lain. Tujuannya tentu saja selain menarik perhatian mereka adalah untuk membangun kepercayaan dengan Anda. Untuk itulah, skill mendesain konten perlu dipelajari dan perlu dibiasakan karena Anda akan dituntut untuk konsisten dalam melakukannya. Dan kami paham, tidak semua orang bisa melakukan ini dengan bermacam alasan, seperti misalnya umur. Maka dari itu diperlukan sebuah kolaborasi dengan menempatkan anak muda di dalam jaringan Anda. Ini hanya salah satu kolaborasi, bisa jadi ada kolaborasi lainnya yang mungkin akan Anda temukan di lapangan. Satu hal yang pasti, kolaborasi antara perusahaan dan mitra adalah satu hal yang mutlak dilakukan. Semoga ini bisa memberikan wawasan bagi Anda, khususnya bagi member TSI, agar kedepannya terjalin hubungan yang lebih baik dan berdampak, menciptakan hasil yang signifikan sehingga mencapai tujuan, menjangkau penikmat SIN TSI ke seluruh Indonesia. Terima kasih, salam sinergi.